ya. Masih berburu. Oke, yuk. Oke. Ya. Ada lampu nggak? Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, baru berusia 4 tahun, putri dari Fairuz Ar-Rafiq dan juga Sony Septian sudah mulai menghafal Al-Quran. Sony Septian dan juga Fairuz Ar-Rafiq membekali putra dan putri mereka dengan ajaran agama Islam. Menyusul sang kakak, putri kedua Sony Septian dan juga Fairuz Ar-Rafiq ini, Queen Angels juga sudah mulai menghafal Al-Quran di usianya yang baru menginjak 4 tahun. Sang putri mulai belajar menghafal Al-Quran di sekolah dan dimulai dari surat-surat pendek. Meskipun belajar menghafal Al-Quran di sekolah, tapi Sony Septian dan juga Fairuz memastikan putri mereka ini fasilitas dengan guru tahfiz. Sony Septian pun mewajarkan jika sang putri yang berusia 4 tahun ini masih suka bermain di tengah proses belajar menghafal Al-Quran. Berikut wawancara bersama dengan Sony Septian dan Fairuz Ar-Rafiq. Terus juga kakak Ejas yang mulai belajar puasa full yang dari setengah hari, terus nanti setelah habis makan lanjut lagi sampai maghrib juga semangat, dari awalnya nggak kuat sampai akhirnya kesini-sini udah nggak pernah ngeluh lagi. Masya Allah banget, senang banget dengan perkembangan anak-anak gitu, jadi happy banget. Diiming-imingin gak sih untuk kakak Ejas yang baru? Iya nggak sih kita masalah. Iya. Kalau kayak gitu sih kita lebih ke arah awalnya, di luar dari kita memberikan reward, tapi kita memberikan pengertian arti puasa itu sendiri untuk anak-anak itu apa gitu. Jadi biar anak kita dari kecil tuh mencintai agamanya gitu, mencintai Islam, mencintai Allah, mencintai memang aturan yang ada memang dijalankan di dalam agama Islam yang ada di Al-Quran kayak gitu. Jadi di luar dari itu juga yang kita ajarkan, anak-anak dapat reward sendiri nih gitu dengan apa yang dia suka gitu. Dan memang rewardsnya juga ada batasannya, bahwa memang kita ngasih rewards juga nggak apa aja yang kalau kamu mau gitu, enggak. Tapi memang mereka udah tahu bahwa segala sesuatu itu selama itu baik dan tidak berlebihan kita akan kasih. Untuk kakak Ejas rewardnya apa nih kalau semangat puasanya? Dia sih masih Jadi Ejas ini kan karena baru belajar puasa, aku tuh iming-imingin, aku kan beli mainan bintang-bintang glow in the dark gitu ya. Jadi dia kan suka kan nanti ditempel di kamarnya kan nyala. Tapi aku bilang kalau kakak sahur kakak dapat 1 bintang. Kalau kakak puasanya misalnya jam 12 dapat 1 bintang lagi gitu. Jadi dia semangat tuh ngumpulin bintang-bintangnya itu gitu. Akhirnya satu lama-lama tuh jadi banyak jadinya. Mulai dari situ rewardnya, meskipun dia kadang-kadang suka, "Dit, ini udah jam berapa? Nggak kuat." "Nggak apa-apa, tenang, kuat, sebentar ya, semangat ya," gitu. Tapi nggak apa-apa gitu. Yang penting kan anak-anak ini tahu bagaimana rasanya puasa dulu gitu kan. Terus dia ngeliat lingkungan sekitarnya, mami jadinya puasa, abangnya puasa, jadi mau nggak mau dia ngikutin juga gitu. Terus di sekolahnya teman-temannya juga seumuran dia udah pada mulai puasa. Aku bilang tuh, lihat tuh teman-teman kakak pada puasa, masa kakak nggak puasa? Ayo semangat puasanya gitu. Makanya yang paling susah kan awalnya ketika sahurnya gitu kan, namanya anak-anak tiba-tiba dibangunin jam segitu. Jadi nggak apa-apa, kita gendong dulu, kita taruh di sofa, biarin dia tiduran dulu di sofa gitu. Sambil nanti kita bangunin pelan-pelan, terus kita tanya-tanya mau makannya apa segala macam. Akhirnya lama-lama dia mau makan walaupun dikit, tapi nggak apa-apa, mulai dari situ dia untuk belajar puasanya dulu gitu. Kita memaknai bulan Ramadan di tahun ini dan semuanya seperti apa di Ya Ramadan ya insya Allah ini adalah dimana bulan yang memang Allah kasih buat kita, dimana pahala itu kita gandakan, dimana insya Allah doa-doa dikabul
dikabulkan, dosa-dosa dihapuskan, kan Allah juga meminta kita jalankan perintahnya, jauhi larangannya gitu kan. Itu yang akhirnya sampai saat ini kita masih belajar untuk itu, mengenalkan itu juga ke anak-anak. Yang wajibnya sudah mereka jalani, kita mengenalkan yang sunnahnya juga sekarang gitu. Dan dimana kita berlomba-lomba mencari pahala, mencari yang terbaik di mata Allah gitu. Jadi itulah Ramadan sesungguhnya buat kita gitu, proses terus belajar jadi lebih baik lagi, karena ya kesempatan kan bulan yang penuh ampunan gitu, bulan yang mulia. Jadi ya udah, bulan ini kesempatan kita untuk bisa belajar jadi lebih baik untuk seterusnya. Konten lintas agama berhasil mencuri perhatian publik. Ini penjelasan dari Habib Jafar. Habib Jafar berhasil mencuri perhatian publik lewat kontennya yang kini ia bawakan di saluran YouTube. Dalam konten tersebut, Habib Jafar membawakan kegiatan diskusi lintas agama. Mengenai hal tersebut, Habib Jafar menyebut bahwa diskusi itu untuk memperlihatkan bahwa Islam adalah agama yang mewujudkan perdamaian. Habib Jafar ingin orang-orang merasa damai bersama dengan Islam meskipun mereka berbeda keyakinan. Ramadan yang juga tak hanya memberikan kebahagiaan bagi umat muslim, tapi juga dirasakan oleh non-muslim. Seperti diketahui, Habib Jafar dan Onat Leonardo membawakan acara login di saluran YouTube milik Deddy Corbuzier. Dalam acara tersebut, Habib Jafar berdiskusi mengenai agama dengan para pemuka agama Islam lainnya, seperti Bertrand dari agama Buddha. Berikut wawancara bersama dengan Habib Jafar. Mereka berhijab, tapi mereka tetap nyaman dengan hijabnya secara fisik, karena kan hijab itu menutup di kepala dan mungkin sebagian merasa panas, gerah dan lain sebagainya. Makanya senang kepada HIF yang memfasilitasi perempuan muslim Indonesia untuk berhijab, tapi dia tetap nyaman secara fisik dengan hijab itu. Dan hari ini juga senang karena temanya adalah berbagi. Bulan Ramadan itu adalah bulan berbagi, kata Nabi Muhammad, di mana Nabi berbagi jauh lebih berkali-kali lipat di bulan Ramadan. Sehingga senang sekali ketika banyak insan yang mendukung untuk kita berbagi, karena dengan berbagi artinya kita memeriahkan Ramadan sesuai dengan anjuran Nabi. Dan juga dengan berbagi kita makin kaya sebenarnya, karena berbagi itu gak bikin rugi. Dan dengan berbagi kita berarti mensyukuri nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita bagikan kepada sesama manusia. Dan dengan berbagi itu juga kita memastikan bahwa puasa kita diterima oleh Tuhan, karena puasa itu ngajarin lapar dan haus agar gak membiarkan orang kelaparan dan kehausan ketika kita memiliki sesuatu yang kita bagikan. Ya, harapannya kemeriahan Ramadan dalam hal-hal yang positif seperti berbagi, kemudian beribadah bersama. Kan katanya 2 tahun lalu, Pak, saya pengen ke masjid, kenapa saya tidak bisa ke masjid karena COVID-19? Padahal saya ingin sekali ke masjid, ingin sekali untuk silaturahmi berbagi. Nah, sekarang kan udah bisa ya. Apakah benar-benar ke masjid atau ke mall? Apakah benar-benar berbagi atau hanya bugur-bugur lagi dan nggak sholat maghribnya dan lain sebagainya? Itu ujian bagi kita. Habib melihat tahun ini kan situasi COVID juga. Bintangi Samuel Rizal dan juga Celine Evelinsa dan juga Erika Carlina, film dari Sosok Ketiga ini angkat cerita tentang poligami. Leo Picture akan merilis film berjudul Sosok Ketiga di pertengahan tahun 2023. Film Sosok Ketiga ini dibintangi oleh Celine Evangelista, Erika Carlina, Samuel Rizal, Marcel Widianto, Dewi Irawan, Rowena Umboh, Doni Alamsyah, dan juga Nunu Datau. Agung Saputra sebagai produser mengungkapkan alasannya mengusung genre drama horor. Film ini menceritakan tentang kejadian mistis yang terjadi dalam sebuah rumah tangga yang melakukan praktik pernikahan poligami. Sebagai pemain, Samuel Rizal mengaku cukup banyak diskusi untuk memerankan karakter sebagai suami yang berpoligami. Di sisi lain, Erlika mengaku tak begitu kesulitan memerankan tokoh ini. Ia mengaku hanya kesulitan sebagai wanita Jawa yang memiliki karakter anggun. Berikut wawancara bersama dengan Samuel Rizal.
kebetulan papa juga udah kurang lebih tahun bolak-balik rumah sakit, jadi bagaimanapun udah cukup siap anytime apa dipanggil gitu, karena udah 1 tahun bolak-balik rumah sakit ya, dan yang kedua udah cukup umur juga, udah 77, jadi ya sudah, kita ikhlasin aja kalau emang papa dipanggil gitu. Sempat ada feeling nggak sih mas? Sempat ada feeling nggak sih kak maksudnya? Oh ternyata ini ternyata emang menandakan bahwa papa udah mau ada, tapi sudah dikasih feeling seperti itu, tanda-tanda atau gimana? Gue kan punya adik cewek, ternyata dia nyimpen beberapa footage yang nggak di share, yang nggak pernah di share ke kakak-kakaknya, even ke mama, sampai papa nggak ada baru dia share gitu. Ternyata papa pernah WA sesuatu yang agak panjang yang nggak biasa papa lakuin, tapi pas papa meninggal, adik gue baru share chat papa ke adik gue gitu. Boleh tahu mungkin isunya sharing apa gitu, atau nasihat wejangan papa atau Kayak inilah, kayak wejangan secara langsung, say goodbye, terus surat tanah gitu-gitulah gitu, pin ATM papa gitu-gitulah, yang bener-bener kayak ya ini bukan ngomong warisan dong, cuman kayak panjang aja gitu, bukan papa banget gitu yang gue pikirin kayak. Viral kasus kiris palsu di masjid, Dini Aminarti ingatkan harus lebih selektif dalam bersedekah. Aktris dari Dini Aminarti turut kecewa dengan adanya kasus kiris palsu di masjid yang sedang marak diperbincangkan. Menurutnya, uang yang didapatkan pelaku dari tindak kriminal itu tidak akan menjadi berkah. Kejadian ini akhirnya menjadi pelajaran bagi Dini untuk lebih selektif dalam bersedekah. Bagi istri dari Dimas Seto, ini penting untuk mengetahui kepada siapa kita akan bersedekah. Dini Aminarti sendiri mengaku lebih suka bersedekah secara langsung kepada orang yang membutuhkan tanpa adanya pihak ketiga. Hal ini dilakukan untuk menghindari resiko-resiko yang tidak diinginkan sehingga sedekah yang diberikan tidak tersalurkan dengan benar. Berikut wawancara bersama dengan Dini Aminarti. Jadi ya udah gitu, tapi ini sebenarnya lebih berasa lagi karena pulangnya setelah lebaran. Nah biasanya kan di 14 tahun wilayah mbak selalu bersama, puasa bersama, dan sekarang lebaran juga bareng. Ya yang pasti sedih lah ya gitu kan, karena ini lebaran pertama nggak bareng gitu kan. Cuma ya alhamdulillahnya lebaran keduanya udah sampai. Jadi ya ada antara sedih dan senangnya itu pasti ada gitu. Cuma ya udah dijalanin aja gitu. Karena kan kesana buat ibadah. Nggak ada tradisi lebaran gitu di keluarga sendiri, misalnya apa? Ya kalau kumpul-kumpul itu kan pasti gitu kan. Cuma karena memang ini kan juga tahun pertama lebaran kita nggak ada papanya Mas Dimas gitu. Ini lebaran pertama nih. Jadi aku merasa oh ya udah, mungkin kayaknya Mas Dimas di sana akan jadi lebih tenang. Tapi kalau di sini pasti akan keinget gitu kan. Jadi ya udah, mungkin aku itu yang terbaik gitu. Jadi udah ya tradisinya paling kumpul sama keluarga-keluarga biasa aja sih kayak gitu. Cuma dengan rutinitas yang hari pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Nggak, berarti nanti Ramadan tahun ini sholat id pertama tanpa Mas Dimas. Kalau Mas Dimas sering sholat id tanpa aku, karena pas aku lagi nggak sholat ya kan. Jadi sebenarnya ya iya sih, ini sholat id yang Mas Dimasnya nggak ada. Tapi dari Mas Dimas sendiri kayak ada omongan lagi video call atau telepon gitu kayak jangan siap. Kan anak dukun, Yasmin Jassim mulai ketakutan dilabari aktris spesialis film horor. Aktris dari Yasmin Jassim kembali menjadi bintang utama dalam sebuah film horor Kanzab. Ia kali ini hadir bersama dengan tokoh dan juga berperan sebagai anak seorang dukun bernama Rahayu yang dikelilingi oleh jin Kanzab. Di film horornya kali ini, Yasmin Jassim mendapatkan pengalaman beradegan dengan banyak cameo hantu yang jumlahnya mencapai puluhan.
Ini menjadi film ketiga Yasmin Jasem yang juga bergenre horor. Ia mengaku di layar lebar dirinya lebih banyak membintangi film horor. Yasmin pun mulai takut dipilih sebagai aktris spesialis film horor karena setelah ini masih ada 2 film horor yang ia bintangi dan segera melakukan proses syuting. Berikut suasana konferensi pers film Kanza. Ya, emang dimajuin dari tanggal 20 ke tanggal 19 karena kita melihat momen yang tepat karena udah cuti bersama. Akhirnya semuanya maju juga. Thank you. Oke, itu tadi alasan apa akhirnya dimajuin ya Pak. Pak, ada momen yang ditunggu ya Pak ternyata Pak cuti bersama. Dan ini kalau pertanyaan berikutnya ini buat Mas Anggi ya, Mas Anggi Umbara. Ini bagaimana sih tantangannya memproduksi film Kanzab ini, menyutradari film Kanzab ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama terima kasih dulu ke Allah Subhanahu wa taala, ke Nabi Muhammad SAW, teman-teman media semua, pers di sini, terima kasih sudah datang. Terima kasih buat Bapak Diraj yang sudah berikan saya kesempatan untuk menggarap film yang gokil ini gitu kan. Terus dengan semua casting yang keren-keren. Terima kasih semuanya. Ya, tantangannya sih tantangan pertama pasti syuting di bulan Desember dan Januari pasti hujan ya. Cuaca lah tantangannya. Kita sampai ada yang 1 hari itu sampai tenda pada berterbangan kena badai, hujan, angin kencang segala macam gitu. Tapi selebihnya sih aman sih. Oh ya, paling tantangan yang lumayan membuat mengganggu syuting juga kalau udah jam malam suka ada suara-suara aneh ya. Di ruko sebelah itu suka ada yang berisik, yang ngomong-ngomong, ketawa-ketawa, pas lagi dicek nggak ada siapa-siapa gitu. Langsung kayak gitu lah. Tapi ya Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.